Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amanda dengan nomor induk mahasiswa 20042033 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus statistik komparatif tuai ANOVA menggunakan SPSS. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Statistik Sosial dengan dosen pengampu, yaitu Bapak II Permana STMT. Baiklah, sebelum menjelaskan studi kasusnya, mari saya jelaskan terlebih dahulu apa itu tuai ANOVA. Tuai ANOVA disebut juga dengan ANOVA dua arah atau analisis varian dua faktor. ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen atau disebut faktor. Anda perlu memiliki dua variabel independen berskala data kategorik dan satu variabel terikat berskala data kuantitatif atau numerik atau interval rasio. Perbedaan antara one-way ANOVA dan two-way ANOVA yakni terletak pada jumlah faktor atau variabel bebas yang dipakai dalam sebuah penelitian. Jika analisis pada uji one-way ANOVA hanya terdiri dari satu faktor saja, maka dalam uji two-way ANOVA, analisis mampu digunakan untuk mengukur dua faktor sekaligus. Oleh karenanya, uji two-way ANOVA disebut juga dengan nama uji faktorial. Sementara itu, selain dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan antara beberapa kelompok data atau variabel faktor, uji two-way ANOVA dapat juga berguna untuk mendeteksi apakah terdapat interaksi antara faktor dalam menentukan variabel terikat. Persyaratan dasar uji two-way ANOVA yaitu yang pertama, nilai standar residual haruslah berdistribusi normal. Inilah syarat pertama yang harus terpenuhi sebelum melakukan uji two-way ANOVA. Oleh karena itu, perlu melakukan uji normalitas standar residual terlebih dahulu untuk mendeteksi apakah nilai tersebut normal atau tidak. Yang kedua yaitu, populasi-populasi dari varian data adalah sama atau homogen. Cara mendeteksinya adalah dengan melakukan uji homogenitas. Catatan, uji homogenitas dapat dilakukan sekaligus pada saat kita melakukan uji two-way ANOVA ini. Yang ketiga yaitu sampel yang digunakan tidak berhubungan satu sama lain, maksudnya masing-masing populasi saling independen di dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan jenis data yang dipakai, di mana untuk data variabel dependen atau variabel terikat harus berskala interval atau rasio. Sementara untuk data variabel independen atau variabel bebas adalah berskala kategorial. Baiklah, kali ini saya akan mengambil contoh kasus, yaitu tentang prestasi belajar siswa berdasarkan gender laki-laki dan perempuan setelah menerapkan model pembelajaran kooperatif pada materi yang sama. Sampel yang diambil dua sekolah, di mana kedua sekolah tersebut diterapkan model pembelajaran yang berbeda. Di sini terdapat datanya sekolah 1 yaitu model A dan sekolah 2 model B. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke SPSS, aplikasi SPSS. Yang pertama, di sini kita klik variable view. Di bagian nama kita buat nilai, sekolah, dan gender. Di bagian desimal kita ubah menjadi 0 semua. Dan di bagian measure, karena nilai terdiri dari 1, maka kita buat scale, dan sekolah dan gender, karena lebih dari 1, maka dibuat nominal. Diganti menjadi nominal. Selanjutnya di bagian value, di bagian sekolah, ada dua model, yaitu model A disimbolkan dengan 1 dan model B disimbolkan dengan angka 2. Selanjutnya di bagian gender. Di sini angka 1 menjadi simbol perempuan dan angka 2 merupakan laki-laki. Selanjutnya kita kembali kepada data view. Di sini sudah terdapat data pada tabel tadi. Selanjutnya
Kita klik analis, pilih general linear model, selanjutnya pilih univariate. Di sini nilai kita pindahkan ke dependent variable dan sekolah beserta gender ke fixed factor. Kemudian kita klik plots dan gender kita pindahkan ke horizontal axis serta sekolah ke separate lines. Selanjutnya klik ADD. Setelah itu continue dan klik bagian option. Di sini sudah di checklist dan pindahkan sekolah juga gender ke dalam display means for. Di sini significance levelnya yaitu 0,05. Selanjutnya klik continue. Oke. Ini sudah terdapat hasil di mana min-nya pada model A perempuan 38, laki-laki 40,8, dan perempuan model B 43,20, laki-laki 42,60. Nilai signifikannya itu 0,685. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.